Apa kabar semuanya? Pasti adik-adik di rumah pada sehat-sehat ya, pada luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang Luar biasa. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum itu mari kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya dan ikuti kakak Lian berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anakmu akan memulaikan ibadah kami. Biarlah
Roh Kudus Tuhan Roh Kudus Tuhan hadir di hadir tengah-tengah di tengah-tengah ibadah kami. ibadah kami. Kami akan memulaikan ibadah kami hanya di di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya,
waktuku takut. Kami panggil namamu, ku panggil namamu. Katakan waktu kau sedih, waktu kau sedih, haleluya. Waktu kau senang, waktu kau senang, waktu kau takut, panggillah namanya, panggillah nama, akan aku milikmu. Pegang tanganmu, ku rindu di dekatmu. Oh, aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Yuk adik-adik. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Lagi katakan waktu kau sedih, waktu kau sedih, waktu kau senang, waktu kau senang, waktu kau takut, panggillah namanya, panggillah namanya. Katakan aku milikmu, katakan aku milikmu. Sungguh-sungguh nyanyian pujian ini. Aku milikmu, haleluya. Aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di katakan aku milikmu, aku milikmu, kami milikmu Yesus, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Katakan kini ku datang. Kini ku datang sekali lagi, kini ku datang. Kini ku datang menyembah di kakimu. Haleluya, haleluya. Adik-adik ikuti Om Yasmin berdoa ya.
Haleluya. Lipat tangannya, tutup matanya, berdoa dengan Om Yasmin. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semua. Tolong guru kami yang akan membawakan firman-Mu. Engkau yang mengurapi. Tuhan, berkati kami semua. Berkati pujian yang sudah kami naikkan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu. Wah, kita berjumpa lagi di minggu ini. Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai cerita hari ini, Cici mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Adik-adik, apakah pernah dulu diejek sama temennya? Atau mungkin dijelek-jelekin atau diolok-olok sama teman-temannya? Ada yang pernah? Semoga enggak ya. Tetapi apabila adik-adik menghadapi situasi seperti itu, kira-kira adik-adik lebih memilih untuk takut atau adik-adik berani? Adik-adik menjadi berani untuk tidak takut sama yang membuli kalian, yang menjelek-jelekan kalian. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan sebagai jagoan kita yang dapat membela kita loh. Nah, dan hari ini kita mau belajar dari kisah seorang anak bernama Daud. Daud ini walaupun masih kecil dan masih muda, dia itu sangat berani. Ya, kita lihat ceritanya hari ini kenapa ya Daud itu bisa sangat berani seperti itu. Firman Tuhan hari ini ada di kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 50. Daud adalah anak terakhir atau anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia memiliki seorang ayah yang bernama Isai. Isai berasal dari Efrata, Bethlehem dari suku Yehuda. Nah, adik-adik, pada zaman itu ayahnya ini sudah tua dan ketiga kakak tertuanya dari Daud yang bernama Eliab, Abinadab dan juga Syama menjadi tentara pasukan dari bangsa Israel. Dan Daud bekerja menjadi pelayan dari Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang memimpin bangsa Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, setelah Daud bekerja sebagai pelayan Raja Saul, dia akan pulang ke rumahnya di Bethlehem dan membantu mengembalakan domba-domba ayahnya. Pada saat itu, bangsa Israel sedang akan berperang loh dengan orang Filistin. Nah, ayah dari Daud menyuruh Daud untuk pergi membawakan gandum dan juga roti kepada kakak-kakaknya Daud yang akan berperang dengan bangsa Filistin pada saat itu. Daud disuruh pergi ke lembah Tarbantin. Di lembah itu ada Raja Saul dan juga tentara pasukan bangsa Israel yang sedang berkemah di situ untuk mempersiapkan diri berperang melawan orang Filistin. Kemudian pergilah Daud pada pagi hari, dan ketika dia sampai di lembah Tarbantin itu, Daud melihat bahwa pasukan dari bangsa Israel ini sudah berbaris, termasuk ada kakak-kakaknya juga. Tapi dari antara orang-orang Filistin itu ada seorang pendekar raksasa yang bertubuh besar dan tinggi. Wah, adik-adik tahu nggak siapa? Pasti adik-adik tahu nih. Ya betul, dia adalah Goliat. Goliat adalah orang Filistin dari Gat. Nah,
Goliat ini menantang pasukan Israel untuk melawan dia 1 lawan 1. Tetapi karena Goliat yang tinggi besar itu, seluruh pasukan Israel dan juga Raja Saul menjadi ketakutan. Mereka semua takut untuk melawan Goliat ini, tidak ada yang berani satupun. Tetapi Daud dengan berani dan dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dia berani untuk maju melawan Goliat loh adik-adik. Tetapi Raja Saul melihat Daud ini masih terlalu kecil dianggapnya. Dia ini masih sangat muda dan gak punya pengalaman berperang adik-adik. Jadi Raja Saul tuh ragu sama dia. Apakah Daud ini bisa untuk melawan Goliat yang tinggi besar dan juga sudah jago berperang. Tetapi Daud berkata kepada Raja Saul untuk meyakinkan Raja Saul, yaitu Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti juga akan melepaskan Daud dan memberikan kemenangan untuk Daud melawan Goliat. Karena selama ini Tuhan itu sudah memberikan kekuatan dan juga kemenangan bagi Daud dalam menghadapi singa dan juga beruang-beruang yang ingin menyakiti domba-dombanya dia ketika dia sedang mengembalakan domba-domba adik-adik. Kemudian Raja Saul pun bilang kepada Daud, "Ya sudah, pergilah. Tuhan menyertai engkau Daud." Kemudian Raja Saul ini memberikan Daud sebuah baju perang. Tapi karena Daud tidak terbiasa mencobanya, tidak terbiasa menggunakannya dan juga baju perang itu berat di Daud, jadi Daud bilang dia tidak usah menggunakan baju perang tersebut. Dan akhirnya dia menghadapi Goliat dengan apa? Ayo, dia masih ingat? Dia membawa tongkat dan juga 2 hal penting untuk melawan Goliat, yaitu 5 batu licin dari sungai yang diambil dan juga umban. Nah, umban itu kita kenal dengan ketapel. Ketika Daud maju dan mendekati pasukan dari orang-orang Filistin itu, Goliat menertawakan dan mengejek Daud. Goliat melihat Daud ini masih sangat kecil dan sangat muda, sehingga Goliat berpikir bahwa Daud ini gak sebanding sama dia adik-adik. Tetapi Daud tidak gentar, Daud gak takut. Dia tetap berani untuk maju melawan Goliat. Bahkan Daud pun bilang kepada Goliat, "Goliat, kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Wah, luar biasa ya Daud ini. Dia percaya kepada Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan adik-adik. Dia percaya bahwa Tuhan adalah jagoan dia yang akan menolong dia dan menyertai dia melawan Goliat. Lalu Daud berlari mendekati Goliat. Selanjutnya dia mengambil batu dan juga umbannya dan dia mengumban atau melemparkan batu tersebut ke arah Goliat. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, batu itu mengenai dahi dari Goliat. Goliat jatuh ke tanah dan Daud berhasil mengalahkan raksasa Goliat. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar untuk kita mau percaya sama Tuhan sama seperti Daud percaya kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juga jagoan kita. Dia akan sanggup menolong kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Dia akan menyertai hidup kita adik-adik. Untuk pertolongan Tuhan, Tuhan bisa memberikan kita kekuatan. Tuhan bisa memberikan kita keberanian. Tuhan bisa menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama mau semakin percaya sama Tuhan. Kita mau menjadikan Tuhan itu jagoan dalam hidup kita. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik masih sangat muda, sama seperti Daud tadi kan, tetapi
adik-adik gak perlu khawatir, karena Tuhan akan selalu ada untuk menolong adik-adik. Nah, firman Tuhannya sampai sini, kita ketemu lagi ya, sampai jumpa. Adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh memuji memuliakan Engkau, biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.